Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini nanti jam 9 waktu Balikpapan akan ditahbiskan seorang imam OMI dan seorang diakon. Dua-duanya dari Kongregasi Misionaris Oblat Maria Immaculata. Saya jadi ingat ketika saya ditahbiskan dulu 28 tahun yang lalu. Saya menghadiri karena mereka adalah saudara saya. Saya ingin memberikan dukungan bahwa saya bahagia mendapatkan saudara yang baru, saudara seiman, sekongregasi, dan saudara seimamat. Dan sebagai rasa sayang, rasa dukungan, saya ingin berbagi apa yang kiranya saya alami. Harapannya tentu yang saya bagikan bisa menguatkan saudara saya, Frater Bintang yang akan ditahbiskan menjadi imam, dan Frater Prasojo yang akan ditahbiskan menjadi diakon. Menjadi imam, menjadi diakon itu adalah anugerah besar, sangat besar. Sungguh-sungguh kita dianugerahi gaya hidup seorang imam, yaitu gaya hidup yang sungguh-sungguh berdasarkan iman dan berdasarkan hidup rohani. Maka sangat penting membangun relasi pribadi penuh kasih dengan Allah. Kalau bisa kita seperti Bunda Maria menemukan sukacita dan rasa syukur karena Tuhan, bukan karena alasan-alasan yang lain. Karena nanti di dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami banyak masalah, tantangan, problem karena menangani dan mendampingi umat Allah yang kita kasihi, yang kita gembalakan. Maka harus menemukan kekuatan cinta, kekuatan hidup dari Tuhan sendiri. Saat-saat hening, saat-saat meditasi, adorasi, kontemplasi itu sangat penting. Supaya bisa mundur sejenak. Kalau mengalami kesulitan besar, kita bisa sadar bahwa kesulitan apapun itu akan berlalu. Sehingga kemudian kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Kemudian memang kita harus hidup berdasarkan proses batin, pertumbuhan rohani yang membantu kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi sumber kegembiraan, sumber harapan, sumber kesatuan. Bukan mengandalkan apa kata orang. Karena sebaik apapun nanti menjadi imam, tetap ada orang yang tidak puas, tetap ada orang yang tersakiti. Kita bermaksud menyakiti atau tidak, tetap ada. Juga tetap ada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak menyukai kita, apapun yang kita lakukan. Maka kita tidak perlu memasukkannya ke dalam hati, tetapi sadar bahwa itu juga akan berlalu. Juga nanti akan ada hari-hari buruk, pasti ada. Yang perlu diingat adalah hari-hari buruk itu merupakan satu bab saja dari seluruh buku kehidupan kita. Bukan seluruh buku, satu bab saja. Dan nanti bab itu justru akan membuat buku kehidupan kita menarik untuk dibaca. Tidak flat saja. Karena itu sabar dan percaya bahwa itu akan berlalu juga. Dan yang paling penting, minta pertolongan. Menurut saya, tindakan paling berani yang pernah saya lakukan adalah asking for help. Minta tolong. Bukan kemudian kita tidak berdaya, karena memang tidak berdaya. Tetapi meminta tolong adalah sebuah tindakan keberanian. Kita tidak dimaksudkan untuk hidup sendiri. Minta tolong. Kemudian juga berdoa, mohon pertolongan juga dari Tuhan.
Ketika kita minta tolong justru terjadi komunikasi yang mendalam. Karena komunikasi bukan hanya tukar informasi, tetapi juga tukar perasaan, juga tukar kepribadian, penukaran diri, exchange of self, ya. Yang dipertukarkan adalah diri kita. Pada waktu kita minta tolong itu, sebetulnya kita mengatakan, saya tidak berdaya, saya menyerahkan diri saya kepadamu. Saya percaya kepadamu, tolong saya tidak bisa sendiri. Nah, di sini pentingnya komunitas. Rekan-rekan OMI adalah saudara, karena sudah berjanji dalam kaul kekal untuk tinggal dalam komunitas Oblat Maria Immaculata untuk selama-lamanya. Baik buruk benar salah sudah tidak masalah, karena relasi kita tidak lagi berdasarkan baik buruk benar salah. Relasi yang tidak berdasarkan prestasi, tetapi berdasarkan kesatuan, bahwa kita sudah satu. Apapun yang terjadi, kita tetap saudara. Di situ kemudian ada rasa tenang. Maka membangun komunitas sebagai saudara seimamat itu sangat penting. Juga sebagai saudara se-OMI, karena tidak semua OMI adalah imam, ada juga rekan-rekan bruder, sangat penting. Dan ingat bahwa memang hari-hari buruk itu akan ada, tapi juga itu akan berlalu. Dan itu hanya sebagian dari kehidupan kita. Menjadi imam itu menakjubkan, karena bisa menghadirkan Kristus untuk umatnya. Kalau tidak ada imam, bagaimana umat akan menerima Kristus? Kalau tidak ada imam, siapa yang akan mengajarkan dan mengingatkan untuk sungguh-sungguh membangun relasi rohani dengan Tuhan? Kalau tidak ada imam, siapa yang akan membaptis anak-anak mereka? Siapa yang akan memberikan sakramen perminyakan? Siapa yang akan menikahkan? Siapa yang akan mendoakan ketika mereka meninggal? Siapa yang akan mendatangkan Tuhan dalam sakramen Ekaristi? Dan ingat, menjadi imam itu sudah begitu lama. Menurut saya Frater Bintang, Frater Prasojo sudah 9 tahun lebih. Dan sekarang saatnya untuk ditapiskan. Ingat, perjalanan panjang itu bukan perjalanan yang singkat. Kalau menghadapi sesuatu tidak boleh dilupakan. Tidak boleh juga mendasarkan hidup kita berdasarkan perasaan, karena perasaan berubah-ubah, tetapi berdasarkan cinta. Cintailah umat, bukan karena mereka baik atau buruk, tetapi mereka adalah tubuh Kristus. Cintailah umat, karena umat adalah pasangan para imam. Dan bertanggung jawablah atas iman mereka. Bertanggung jawablah atas kedamaian mereka. Yang paling penting kita tulus. Berikan segalanya yang kita bisa secara tulus, penuh kasih. Perkara diterima atau tidak, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi kalau kita tulus, kita sungguh-sungguh dibebaskan dari banyak beban. Maka memang jangan menaruh kegembiraan kita pada sakunya orang lain. Kita harus mampu menemukan kebahagiaan yang bersumber di hati kita. Dan kemudian kita menjadi sumber. Kalau ada yang tidak suka, kita membawa cinta kasih. Kalau ada yang berselisih, kita membawa kerukunan. Kalau ada yang putus asa, kita membawa harapan. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi. Kita menjadi sumber, juga menjadi harapan. Bahwa masih tetap bisa mengasihi, kendati situasinya tidak memungkinkan. Karena kasih justru melampaui segala persoalan. Semua akan berlalu, tapi kasih tidak akan berlalu. Dan seorang imam, ketika dia mengasihi, memberi kekuatan besar kepada umat. Tetapi kehilangan satu imam, itu sama saja kehilangan 1000 jiwa, 2000 jiwa. Dan ingat, roh jahat tidak akan tinggal diam.
Karena kehancuran seorang imam adalah kemenangan roh jahat atas begitu banyak jiwa. Jadi harus berpegang penuh, teguh, utuh kepada Tuhan Yesus. Karena kita begitu dikasihi Tuhan. Sukacita imam itu banyak sekali. Karena bisa hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Tidak usah pusing tentang keuangan, tidak usah pusing tentang banyak relasi, tidak usah pusing tentang banyak hal. Fokus mendampingi, membimbing, dan mengasihi umat supaya bertumbuh imannya. Dan mengajarkan kepada umat betapa bahagianya hidup di dalam roh. Menyadari bahwa begitu dikasihi oleh Allah, dan Allah selalu menemani, menuntun dan membimbing, dan bahwa kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Maka kepada Frater Bintang dan Frater Prasojo, saya ingin mengucapkan selamat, profisiat. Tuhan sangat mengasihi Anda, dan Anda dipilih untuk menjadi imamnya. Jalankanlah kehidupan imamat dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena Anda sangat terberkati. Saudara-saudari terkasih, saya kira nasihat para imam itu juga bisa diterapkan untuk semuanya. Yang penting, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.